kesyirikan. Wa arghabu lahum fil Islam, dan lebih condong ya untuk menerima agama Islam. Ahaduhum Hakim ibnu Hazam, salah seorang dari 4 itu adalah Hakim bin Hazam. Ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kita lanjutkan. Hal ataka naba'u hadza sahabi, apakah telah sampai kepadamu kabar atau kisah dari sahabat ini? Sudah pernah dengar kisah sahabat bernama Hakim bin Hazam? Belum kayaknya ya. Siapa itu Hakim bin Hazam? Nah, laqad sajjala tarikh annahu al-mauludul wahid alladhi wulida dakhil al-Ka'bah al-mu'azzamah. Bahwasanya ya, para ahli sejarah telah menuliskan annahul mauludul wahid, bahwasannya dialah satu-satunya manusia yang dilahirkan di dalam Ka'bah yang mulia, lahir di dalam Ka'bah ya. Amma qissatu wiladatihi hadhihi fa khalasatuha anna ummuhu dakhalat ma'a ta'ifatin min atrabiha ila jawfil Ka'bah litafarruji 'alaiha. Ya, kisah kelahirannya ini ya singkatnya adalah ketika itu ibunya masuk bersama sekumpulan wanita yang sebaya dengan ibunya tersebut ke dalam Ka'bah untuk melihat-lihat apa isi di dalam Ka'bah tersebut. Wa kanat yauma idzin maftuhatan limunasabatin minal munasabat. Dan pada waktu itu memang Ka'bah sekali dibuka, bebas untuk umum, bisa masuk dalamnya ya, pada masa ya jahiliyah ini. Nah, makanat walidatuhu anadzaka hamilan bihi, dan pada saat itu ibunya sedang mengandung Hakim ini ya. Fafaja'aha al-makhad wa hiya fi dakhil Ka'bah, dan tiba-tiba sedang hamil besar nih ibunya masuk dalam Ka'bah ini, tiba-tiba dia kontraksi hebat ibunya ini ketika di dalam Ka'bah itu. Falam tastati mughadarataha dan tidak kuat lagi untuk berjalan ya. Faji'alaha binita'in ya. Maka didatangkanlah ya, dibawakan kepadanya ya, nita'in maksudnya adalah al-jild, yaitu seperti alas yang terbuat dari kulit ya. Fa wada'at mauludaha alaihi, dan lahirlah Hakim bin Hazam ini di atas ya alas yang terbuat dari dari kulit tadi. Nah, wa kana dzalikal maulud Hakim bin Hazam ibnu Khuwailid, dan anak yang dilahirkan dalam Ka'bah itulah yang dinamai ya Hakim bin Hazam bin Khuwailid. Siapa itu Hakim bin Hazam? Wa huwa ibnu akhi ummil mukminin as-sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ya, Hakim ini adalah ibnu akhi, yaitu keponakan anak dari saudaranya ibunda kaum mukminin, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Semoga Allah meridainya. Jadi Hakim bin Hazam ini keponakan atau kemenakan dari siapa? Ummul Mukminin Khadijah. Nah, nasya Hakim ibnu Hazam fi usratin ariqatin nasab. Ya, Hakim bin Hazam ini tumbuh di tengah-tengah keluarga yang memiliki nasab atau keturunan yang baik ya. Ariqatil jah, memiliki kedudukan yang tinggi. Wasi'atus tsara, memiliki kekayaan yang melimpah ya, yang luas. Wa kana ila dzalika aqilan sariyan fadila. Di samping itu ya, Hakim ini merupakan seorang pemuda yang cerdas ya, akil. Nah, sariyan maksudnya yang mulia ya. Fasawadahu qaumuhu, maka akhirnya kaumnya mengangkatnya sebagai pemimpinnya ya. Wa anatau bihi mansibar rifadah, dan diembankan atau diamanahkan kepada Hakim ini ya sebuah jabatan sebagai mansibar rifadah, yaitu penanggung jawab bagi para jamaah haji yang kekurangan dari sisi makan dan minum. Jadi menanggung makan dan minum bagi para jamaah haji yang datang pada masa jahiliyah ya.
mansifal ibadah maksudnya ya ahadu manasibi Quraisyin fil jahiliyah, salah satu ya jabatan yang ada pada masa jahiliyah ya sebagai bimaunatil muhtajin al-munqati'in minal hujjaj ya, para jamaah haji yang membutuhkan bantuan ya dari sisi ya perbekalan, makanan dan minuman dan lain sebagainya. Ya, jadi hakim diangkat sebagai ya ketua dari yang bertugas sebagai yang berkhidmat ya kepada jemaah haji. Fakana yukhriju min malihil khas ma yurfidu bihi al-munqati'in ya. Maka tidak sangat sering sekali ya hakim ini mengeluarkan dari harta pribadinya sendiri ya untuk membantu jamaah haji yang kesulitan ya min hujjaji baitillahil haram fil jahiliyah ya jamaah haji yang datang ke Baitullahil Haram pada masa jahiliyah. Qad kana Hakim sadiqan hamiman li Rasulillah shallallatu wasallamu alaihi qabla an yub'ats. Dan Hakim bin Hazam ini merupakan teman dekat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Qabla an yub'ats, sebelum Rasulullah diangkat menjadi ya nabi dan rasul. Huwa wa in kana akbaru minan nabiyil karim bi 5 sanawat illa annahu kana ya'lafuhu wa ya'nasu bihi. Ya, maksudnya Hakim bin Hazam ini dari sisi usia lebih tua 5 tahun dari Rasulullah. Ya, usianya 5 tahun lebih tua dari Rasulullah. Akan tapi Hakim bin Hazam ini senantiasa ya menyayangi Rasulullah, ya, senantiasa ya menjaga Rasulullah wa yartahu ila suhbatihi wa majalasatihi, dan merasa tenang ya ketika mendampingi Rasulullah ketika sedang ya duduk bermajlis bersama Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yubadiluhu widdan biwiddin wa shadaqatan bi shadaqatin. Begitupun Rasulullah membalas ya kasih sayang dan kebaikan dari Hakim ini ya. Begitu juga dengan dari sisi pertemanannya. Ya, membalas kasih sayang dan juga dari sisi pertemanan. Intinya sama-sama saling membalas kebaikan ya. Naam. Thumma ja'at asiratul qurba awathaqat ma bainahuma min alaqah. Ya, di samping itu Rasulullah dan juga Hakim ini dari sisi kekerabatan cukup dekat ya, karena Rasulullah awathaqat, dan itu menguatkan hubungan di antara keduanya. Wa dzalika hina tazawwaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ammatihi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Terlebih ketika ya Rasulullah menikahi bibi dari Hakim ini, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, waqad ta'jabu ba'da kulli alladhi basatnahu laka min alaqati Hakim bi Rasul alaihi salatu wassalam. Kan tapi Anda akan merasa heran ya setelah kami jelaskan hubungan antara Hakim bin Hazam dengan Rasulullah ini. Ya, idza alimta an Hakiman lam yuslim illa yaumil fath. Ya, yang mengherankan bahwasanya Hakim bin Hazam ini tidak langsung masuk Islam. Sampai kapan? Illa yaumil fath. Kecuali sampai pada masa Fathu Makkah. Ya. Haitsu kana qad madha ala ba'tsati Rasul sallallahu wasallamu alaihi ma yazidu ala 20 ama. Yang mana ya ini telah lewat masa kenabian Rasulullah SAW ini berapa? Ma yazidu ala 20 ama, lebih dari 20 tahun baru akhirnya Hakim bin Hazam masuk Islam. Padahal sangat dekat dengan Rasulullah ya. Baik, faqad kana al-madhnun bi rajulin mithla Hakim bin Hazam habahu Allah dzalika al-aqla rajih. Ya, begitupun banyak yang menyangka mengenai Hakim bin Hazam ini ya akan ya Allah berikan yang mana telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kecerdasan dari sisi akal ya. Wa yasarallahu tilkal qurba, kemudian dimudahkan lagi dari sisi kekerabatan dengan Rasulullah ya. Minan Nabi sallallahu alaihi an yakuna awwalal mu'minin ya. Banyak yang menyangka Hakim termasuk golongan awwalal mu'minina bihi,
golongan orang-orang yang beriman pada awal mulanya, al-musaddiqina li da'watihi, yang membenarkan dakwah Rasulullah, al-muhtadina bihadi, mendapat petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaha masyiatullah, akan tapi kehendak Allah itu lain. Wa masyaallahu kana, dan kehendak Allah itulah yang terjadi. Ternyata berkata lain, sahabat dekat, kemudian tambah lagi dari sisi kerabatan ya. Akan tapi ya ternyata kehendak Allah itu berkata lain. Bahkan ya selain Hakim bin Hizam banyak lagi sahabat-sahabat yang lain, bahkan paman beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri pun Abu Thalib sampai wafatnya ya tidak masuk Islam. Baik. Kita lanjutkan. Wa kama na'jabu nahnu min ta'akhir Islami Hakim bin Hizam faqad kana ya'jabu huwa nafsuhu min dzalik. Ya, sebagaimana kita heran dengan lambatnya Hakim bin Hizam ini masuk Islam, ya, begitupun Hakim bin Hizam sendiri pun bingung. Ya, mengapa sampai akhirnya dia lambat masuk Islamnya. Wa huwa ma kada yadkhulul Islam wa yatadawwaqu halawatal iman hatta ja'ala ya'addu bananan nadam ala kulli lahzatin qadhaha min umrihi. Nah, maka ya ketika Hakim bin Hizam ini telah masuk Islam, ya, dia nikmati manisnya keimanan, ya, sehingga dia merasa ya'addu bananan nadam. Bananan nadam ini adalah bahasa kiasan, maksudnya sangat menyesal. Ya. Ala kulli lahzatin qadhaha, setiap waktu yang telah dia habiskan min umrihi, dari umurnya. Ya, wa huwa musyrikun billahi mukadzibun li nabiyhi, pada saat ya dalam keadaan musyrik ya kepada Allah dan juga mendustakan ya nabinya. Falaqad ra'ahu ibnuhu ba'da islamihi yabki. Ya. Suatu hari anaknya pernah melihat Hakim bin Hizam ini setelah masuk Islam, ya, dia menangis. Faqala, maka anaknya ini bertanya, "Ma yubkika ya abatah?" Ya, ma yubkika ya abatah. Apa yang membuat engkau menangis wahai ayah? Qala, maka Hakim menjawab, "Umurun katsiratun kulluha abkani ya bunai." Ya, sangat banyak sekali. Semuanya itulah yang ya membuatku menangis wahai anakku. Kemudian Hakim menyebutkan, awwaluha butu islami mimma ja'alani asbaqu ila mawatin katsiratin salihatin. Yang pertama katanya, lambatnya aku masuk Islam. Ya, yang dengan itu aku terlewati untuk mendapatkan atau untuk ya melakukan banyak amal soleh. Ya. Hatta law annani anfaqtu mil al-ardi dhahaba lama balagtu syai'an minha. Ya. Sampai-sampai kalau sekiranya sekarang ini aku infakkan emas sebanyak dunia, ya. Sebanyak sebanyak bumi ini aku infakkan sekarang, itu tidak akan menyamai pahala-pahala jika aku ya banyak melakukan amal soleh dari dahulu. Kata beliau, "Tsumma innallaha anjani yawma badrin wa uhudin faqutu yawma idzin fi nafsi." Begitupun Allah telah menyelamatkanku pada saat perang Badar dan juga Uhud. Dan pada saat itu aku mengatakan ya pada diriku sendiri, la ansur ba'da dzalika Quraisyan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la akhruju min Makkah. Aku ya setelah perang Uhud ini aku tidak mau menolong ya orang-orang Quraisy lagi untuk ya menyerang siapa? Rasulullah. Wala akhruju min Makkah, dan aku tidak mau keluar lagi dari kota Mekah ini. Maksudnya mau diam aja di Mekah ya. Kama labithu an jurirtu ila nusrati Quraisyin jarra. Akan tapi aku senantiasa terus diajak, dipaksa oleh orang-orang Quraisy untuk ikut serta dalam ya perangan. Tsumma innani kuntu kullama hamamtu bil Islam, ya, dan ketika aku ya ingin masuk Islam, nazartu ila baqaya min rijalati Quraisyin. Ya, aku lihat ya para pembesar-pembesar Quraisy yang tersisa, ya, lahum asnanun wa aqdarun, yang mereka lebih tua, lebih berpengalaman, ya, mutamassikin nabi mahum alaihi min amril jahiliyah, masih berpegang teguh dengan agama
jahiliyah. Faqtadi bihim wa ujarihim, maka aku pun ikut lagi ya, meneladani mereka dan ya melakukan hal yang sama lagi ya. So, enggak jadi masuk Islamnya. Wa ya laita anni lam af'al ya. Itulah yang membuat aku menyesal. Kenapa aku tidak ya melakukannya? Maksudnya tidak segera masuk Islam. Fa ma ahlakna illa liqtida'u bi abaina wa kubaraina. Dan tidaklah yang membinasakan kita ini, kata Hakim, adalah apa? Al-iqtida, itu fanatik terhadap ya orang-orang tua kita dan juga ya pembesar-pembesar kita. Dari sisi apa? Kesyirikannya ya. Falima la abki ya bunai. Maka dengan sebab itulah bagaimana mungkin aku tidak menangis wahai anakku. Wa kama ajibna nahnu min ta'akhur islami Hakim ibn Hazam kama kana ya'jabu huwa nafsuhu min dzalika aidha. Ya, sebagaimana kita telah heran ya atas lambatnya Hakim bin Hazam ini masuk Islam, begitupun Hakim bin Hazam juga heran ya mengapa dia lambat masuk Islamnya. Fa inna Nabi sallallahu wasallam alaihi kana ya'jabu min rajulin lahu mithlu hilmi Hakim bin Hazam wa fahmihi. Begitupun Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun ya heran ya kepada apa? Dari seorang laki-laki yang yang cerdas ini, yang bijaksana ya, seperti Hakim bin Hazam yang memiliki pemahaman yang baik ya. Kaifa yakhfa alaihi al-Islam? Bagaimana mungkin Islam ya tidak bisa membuka hatinya ya? Bagaimana mungkin ya dia tidak mau ya masuk Islam? Wa kana yatamanna lahu walin nafaril ladzina hum ala syakilatihi. Maka Nabi senantiasa berharap ya bagi Hakim bin Hazam ini dan orang-orang yang semisal dengan Hakim bin Hazam an yubadiru ila dukhuli fi dinillah, agar segera ya masuk dalam agama Allah ini, dalam agama Islam ya. Selain Hakim bin Hazam ada beberapa orang yang Nabi sangat harapkan untuk masuk Islam ya. Fa fil lailatil lati sabaqat fath Makkah qala alaihi salatu wassalam li ashabihi. Dan pada malam ya menjelang ya Nabi SAW bersama para sahabatnya masuk ke kota Mekkah ya, maka Nabi berkata kepada ya para sahabatnya, inna bi Makkah la arba'ata nafarin arba'u bihim anisyirk. Ini dia kata Rasulullah ketika ya pada satu malam hendak masuk ke kota Mekkah. Beliau menyebutkan sungguh di Mekkah ada 4 orang yang mereka itu berlepas diri dari kesyirikan, tidak suka berbuat kesyirikan. Wa arghabu lahum fil Islam, dan lebih condong, lebih mudah menerima Islam. Qila, maka dikatakan kepada Rasulullah, wa man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, pertama Attab bin Usaid. Ya, Attab bin Usaid. Kemudian Jubair bin Mut'im. Nah, Jubair bin Mut'im ini kita kisahkan pekan lalu adalah siapa ini? Tuannya siapa? Tuannya kisah minggu lalu siapa? Wahsy bin Harb ya. Inilah yang merupakan tuan ya Wahsy bin Harb yang menjanjikan kepada Wahsy kalau bisa membunuh siapa? Ya, Hamzah akan dimerdekakan. Inilah Jubair bin Mut'im. Juga pada hakikatnya tidak suka dalam dalam perbuatan syirik ya. Kemudian selanjutnya Hakim bin Hazam ya, wa Suhail ibnu Amr. Inilah 4 orang yang Rasulullah sebutkan mereka sebetulnya tidak suka perbuatan syirik, dan tapi hanya ikut-ikutan fanatik kepada ya nenek moyangnya ya. Kepada siapa? Keluarganya, kepada para pembesar Quraisy. Wa min fadlillahi alaihim annahum aslamu jami'an, dan atas ya karunia Allah akhirnya mereka semuanya pun masuk Islam, meskipun ya masuk Islamnya di akhir. Ya, di antaranya adalah Hakim bin Hazam ini. Hina dakhala ar-Rasul sallallahu wasallam alaihi Makkah fatihan. Dan ketika Rasulullah masuk kembali ke kota Mekkah
ya untuk membebaskan kota Mekah dari kesyirikan, aba illa an yukarrima Hakim bin Hazam, ya, maka beliau enggan untuk segan maksudnya ya, segan untuk berbuat yang tidak baik kepada Hakim bin Hazam ini. Maka beliau tetap memuliakan Hakim bin Hazam, ya. Fa amara munadiyahu an yunadiya, maka Rasulullah merintahkan kepada orang yang mengumumkan suatu juru bicaranya lah mungkin ya. Ya beliau ya memerintahkan supaya Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fa huwa amin. Ya, barang siapa yang saksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, ya, kemudian bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga rasulnya, maka dia amin, selamat, ya, dalam keadaan aman. Wa man jalasa indal Ka'bah fa wada'a silahahu fa huwa amin. Barang siapa yang duduk di sekitar Ka'bah dan dia letakkan senjatanya, fa huwa amin, maka dia aman, ya. Wa man aghlaqa 'alaihi babahu fa huwa amin. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Wa man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin. Yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Wa man dakhala dar Hakim bin Hazam fa huwa amin. Barang siapa yang masuk di rumah ya Hakim bin Hazam, maka dia pun juga aman. Ini ya. Rasulullah tetap memuliakan Hakim bin Hazam ini karena salah satu pembesar Quraisy, ya, seperti Abu Sufyan. Wa kanat daru Hakim bin Hazam fi asfali Makkah wa daru Abi Sufyan fi a'laha. Dan ya rumah Hakim bin Hazam ini letaknya di mana? Asfali Makkah, di Mekah bagian bawah, di dataran rendahnya, di lembahnya, ya. Adapun rumah Abu Sufyan di atas Mekah, di atas bukitnya. Nah, aslama Hakim bin Hazam islaman malaka alaihi lubbuhu, ya, malaka alaihi lubbuh. Kemudian akhirnya Hakim bin Hazam pun masuk Islam, ya. Malaka alaihi lubbuh, sepenuh hatinya. Wa amana imanan khalata damahu wa mazaja qalbahu, ya. Dan kemudian ya keimanan yang dalam hatinya itu bercampur dengan darahnya, ya. Wa mazaja qalbuhu, dan juga tancap di dalam hatinya. Jadi maksudnya keimanannya betul-betul dari hati yang paling dalam, tidak terpaksa, ya. Kemudian wa ala nafsihi an yukaffira an kulli mauqifin waqafahu fil jahiliyah, ya, dan dia pun maksudnya qata'ah dan berjanji, ya, kepada dirinya sendiri untuk yukaffir an kulli mauqifin waqafahu fil jahiliyah, untuk menghapuskan, untuk menghilangkan, untuk mengganti, ya, semua yang telah dia lakukan, ya, pada masa jahiliyah, ya. Au nafaqatin anfaqaha fi adawati rasul, ataupun ya, uang atau harta yang dia infakkan dalam rangka memusuhi Rasulullah, ya, bi amsalihha, dengan yang sebaliknya, ya, ingin membela Islam, ya, dengan perbuatannya dan juga dengan harta yang dimilikinya. Waqad bara biqasamihi, dan dia pun, ya, beliau pun menunaikan sumpahnya tersebut. Nah, min dzalika annahu alat ilaihi darun nadwah wa hiya darun ariqatun zatu tarikh. Nah, di antaranya ya annahu alat ilaihi darun nadwah, ya, akhirnya darun nadwah, ya, ini merupakan darun nadwah ini tempat yang sangat dibangga-banggakan, ya, tempat yang memiliki sejarah luar biasa bagi orang-orang Quraisy, ya, pada masa jahiliyah, ya. Dan pada saat itu Darun Nadwah akhirnya beralih menjadi miliknya, ya. Darun Nadwah itu akhirnya dia beli dan kemudian dikuasainya, ya. Fa fiha kanat ta'qidu Quraisyun mu'tamiratiha fil jahiliyah. Sebutkan Darun Nadwah ini adalah tempat di dalamnya biasa orang-orang Quraisy duduk, ya, dia bermusyawarah, ya, fa fiha ijtama'a sadatuhum wa kubara'uhum
ya'tamiru bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalamnya ya pemimpin-pemimpin Quraisy biasa berkumpul ya untuk apa? Untuk bermusyawarah bagaimana menghentikan dakwah Rasulullah. Ya. Farada Hakim bin Hazam an yatakhallasa minha. Maka Hakim bin Hazam ingin terlepas dari itu semua. Ya, maksudnya ingin menghilangkan ingatan mengenai ya, sejarah Darun Nadwah ini. Wa ka'annahu kana yuridu an yusdila sitaran minan nisyan ala dzalikal madil baghid. Ya, seakan-akan dia ingin memasang tirai ya di tempat tersebut untuk melupakan ya kesalahan-kesalahannya di masa yang lalu. Maka akhirnya apa dilakukannya? Faba'aha bimi'ati alfi dirham. Maka dia pun menjual ya. Setelah dimiliki, dia kuasai, dia jual lagi ya dengan apa? Seharga 100.000 dirham. Faqala lahu qailun min fityani Quraisyin. Maka salah seorang pemuda Quraisy berkata kepadanya, laqad bi'ta makrumata Quraisyin ya'am. Engkau telah menjual ya, makrumah ini maksudnya ya tempat yang dimuliakan oleh orang-orang Quraisy ya. Faqala lahu Hakim. Maka Hakim pun menjawab pemuda tadi, hayhata ya bunayya, tidak seperti itu yang benarnya wahai ya. Zahabatil makarimu kullaha wa lam yabqa illa at-taqwa. Maksudnya kemuliaan orang-orang Quraisy semuanya itu telah pergi, tak ada lagi. Ya, tak ada lagi semuanya kemuliaan ya yang ada di Darun Nadwah ini. Dan tidak ada yang tersisa kecuali ketakwaan. Ya, karena Hakim bin Hazam telah mengetahui inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Tidak ada lagi kemuliaan di Darun Nadwah ini, kata Hakim ya. Wa inni ma bi'tuha illa li ashtariya bi thamaniha baitan fil jannah. Ya, dan sungguhnya aku ya menjual ya Darun Nadwah tersebut ya tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Li ashtariya bi thamaniha baitan fil jannah, untuk membeli dari uang tersebut ya surga, rumah di surga. Wa inni ushidukum annani ja'altu thamaniha annani ja'altu thamanaha fi sabilillah azza wa jalla. Dan aku persaksikan kepada kalian ya bahwasannya ya uang dari hasil penjualan Darun Nadwah ini ya aku infakkan di jalan Allah azza wa jalla ya. Setelah itu ya Allah alam ya diapakan Darun Nadwahnya. Baik. Wa hajja Hakim bin Hazam ba'da islami. Setelah itu ya Hakim bin Hazam pun menaikkan ibadah haji setelah masuk Islamnya. Fasaqa amamahu mi'ata naqatin ya mujallalatin bil athwabiz zahiyah ya. Kemudian ketika ya menunaikan ibadah haji ini, dia bawa sebanyak 100 ekor unta ya yang dipakaikan pada unta tersebut ya ya pakaian yang bagus ya, untanya dihias lah intinya. Untanya dipakaikan ya hiasan-hiasan. Tsumma naharuha jami'aha taqarruban ila Allah. Kemudian dia sembelih semua unta tersebut yang jumlahnya berapa tadi? 100 ya. Dia sembelih ya, maksudnya dia suruh orang lain mungkin menyembelihnya ya. Dia sembelih semuanya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Infakkan hasil sembelihannya itu ya. Fa fi hujjatin ukhra waqafa fi Arafat ya, dan pada musim haji setelahnya ya ketika wukuf di Arafah, wa ma'ahu mi'atun min abidihi ya, dia membawa 100 budaknya. Wa qad ja'ala fi unuqi kulli wahidin minhum tawqan min al-fiddah, dan setiap budak tadi ya dikalungkan di lehernya semacam kalung yang terbuat dari perak ya, naqasha alaihi, yang tertulis di dalam kalung tersebut mutaqa'u lillahi azza wa jal an Hakim ibnu Hazam ya. Bahwasanya tulisannya itu adalah dimerdekakan karena Allah azza wa jal oleh siapa? Hakim bin Hazam. Tsumma antaqahum jami'an. Nah, setelah itu ya semuanya dimerdekakan, 100 orang budak ya. Fi hujjat 6 fi hajjatin tsalitsatin ya, dan pada musim haji yang ketiga ya
Saqa amamahu alfashatin, dia bawa 1000 ekor apa? Domba, ya, syah. Naam, alfasyah, ya, 1000 domba. Wa araqa damaha kullaha fi Mina, dan ya dia sembelih semuanya ketika di Mina. Wa at'ama bi luhumiha fuqara al-muslimina taqarruban lillahi azza wajalla. Ya, kemudian ya, setelah disembelih dia bagikan daging-dagingnya itu kepada ya orang-orang miskin ya dari kaum muslimin dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Nah, sedikit lagi. Nah, 3 kali haji berturut-turut ya dikisahkan seperti itu. Haji pertama untanya, kemudian haji kedua budaknya dibebaskan, kemudian haji ketiga 1000 ekor domba, ya, syah. Wa ba'da ghazwati Hunain, ya, sa'al Hakim ibn Hazam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghanaim fa'atah. Ya, dan ketika ya setelah perang Hunain, ya, perang Hunain Rasulullah masih hidup dan Hakim bin Hazam ikut bersama pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, perang Hunain ini merupakan perangan di mana kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang paling banyak, ya, selama peperangan yang diikuti oleh Rasulullah, ya. Nah, maka Hakim bin Hazam meminta kepada Rasulullah bagian dari ghanimahnya, ya. Fa'atahu, maka Rasulullah pun memberikannya. Tsumma sa'alahu, kemudian setelah diberikan oleh Rasulullah, sa'alahu, kembali meminta lagi, ya. Fa'atahu, maka Rasulullah pun juga memberikan yang kedua kalinya. Hatta balagha ma akhadhahu mi'ata ba'irin, sampai akhirnya ya yang didapatkan oleh siapa? Hakim bin Hazam ini sebanyak 100 unta, ya. Satu orang 100 unta, bayangkan. Wa kana yauma idzin haditsu Islam, dan pada saat itu Hakim bin Hazam belum lama masuk Islamnya. Belum lama masuk Islam. Wajar, ya. Nah, ini masih kurang, minta lagi, ya. Faqala lahu Rasul sallallahu wasallamu alaihi, maka Rasul pun ya bersabda, berkata kepadanya, ya Hakim, inna hadzal mal hulwatun khadratun, wahai Hakim, sungguhnya harta ini ya sangat apa? Hulwatun khadratun maksudnya manis dan habibun linnafs, manis dan memang disenangi oleh ya oleh semua orang, ya, oleh ya setiap jiwa menyukai harta. Faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi, ya, barang siapa yang mengambil ya harta ini dengan apa? Sakhawati nafs maksudnya dengan qanaah, dengan rela, dengan ya lapang dada, ya, maksudnya dia terima ya apa adanya. Burika lahu fihi, maka ya akan diberikan keberkahan di dalam hartanya tersebut. Kalau dia qanaah, ya dia terima apa yang dia dapatkan. Waman akhadhahu bi israfi nafsin, barang siapa yang mengambilnya dengan israfi nafs maksudnya tamak, dengan rakus, ya, lam yubarik lahu fihi, maka tidak ada keberkahan di dalam hartanya itu. Ya, kebalikannya, yang qanaah insyaallah hartanya berkah. Kan tapi yang rakus, yang enggak pernah puas, maka tidak ada keberkahan di dalam hartanya itu, kata Rasulullah. Wa kana kalladzi ya'kul wa la yashba', dan itu seperti orang yang makan tapi tidak ada kenyangnya. Itulah orang yang tamak. Kemudian Rasulullah menyebutkan wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, dan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Falamma sami'a Hakim ibn Hazam dzalika min Rasul alaihi salatu wassalam qala, maka Hakim bin Hazam setelah mendengar ya ucapan dari Rasulullah tadi, maka dia pun berkata, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq la as'alu ahadan ba'daka syai'a, ya wahai Rasulullah, ya demi zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, sejak saat ini aku tidak akan meminta kepada seorang pun ya apapun itu, ya, tidak akan meminta apapun kepada seorang pun setelah ini, ya,
setelah aku minta kepadamu ini. Wala akhudhu min ahadin syai'an hatta ufariqad dunya, dan aku tidak akan mengambil apapun, ya, mengambil bagian apapun dari seorang, ya, sampai aku, ya, berpisah dengan dunia ini. Wabar Hakim biqasamihi asdaqal bir, ya, dan Hakim bin Hazam ini betul-betul menunaikan sumpahnya ini. Bagaimana kisahnya? Sebutkan, wa fi ahdi Abi Bakrin da'ahu Siddiq akthara min marratin li akhdhi ata'ihi min baiti malil muslimin fa aban ya'khudhahu. Ya, pada masa, ya, Khalifah Abu Bakar Siddiq, ya, Hakim bin Hazam ini diamanahi memiliki apa? Sebagai diamanahi jabatan yang mengurusi urusan kaum muslimin, ya. Maka Abu Bakar Siddiq sering memanggil, ya, Hakim bin Hazam ini, ya, aktsar min marrah, lebih dari sekali, sering pokoknya dipanggil. Untuk apa? Li akhdhi ata'ihi, untuk mengambil bagiannya, mengambil gajinya, ya, min baiti mal muslimin, dari baitul mal kaum muslimin. Fa aban ya'khudhahu, maka Hakim bin Hazam enggan mengambil gajinya ini, ya. Walamma alatil khilafah ilal Faruq, dan ketika kekhalifahan pindah kepada, ya, Umar bin Khattab, da'ahu ila akhdhi ata'ihi, juga kembali, ya, Umar memanggil Hakim bin Hazam ini untuk mengambil gajinya. Fa aban ya'khudha minhu syai'an aidan, dan juga Hakim bin Hazam ini enggan untuk mengambil, ya, gajinya tersebut. Faqama Umar fin nas, dan akhirnya Umar pun, ya, berdiri, ya, di hadapan manusia, di hadapan kaum muslimin, dan berkata, ushidukum ya ma'syarul muslimin anni adnu hakiman ila akhdhi ata'ihi faya'ba, ya, aku bersaksikan kepada, ya, kalian wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku telah memanggil Hakim, ya, bin Hazam ini ila akhdhi ata'ihi, untuk mengambil apanya? Bagian gajinya ini, faya'ba, akan tapi enggan mengambilnya. Nah, wadhal Hakim kadzalik lam ya'khudh min ahadin syai'a hatta faraqal haya, dan Hakim bin Hazam terus, ya, seperti itu, ya, tidak mengambil apapun, ya, dari siapapun sampai akhirnya apa? Meninggal dunia, ya, enggak mau mengambil bagian dari apanya? Ya, gajinya di sini. Tapi ada, Allah mungkin penghasilan yang lain di sini dari jual beli atau, ya, karena memang Hakim bin Hazam ini, ya, merupakan pemuka Quraisy yang memiliki banyak hartanya, ya. Jadi, ya, itulah, sudah merasa cukup dengan harta yang dimilikinya, ya, tidak mau tamak lagi mengambil bagian-bagian yang tidak penting, ya. Dan inilah, ya, tentu merupakan contoh yang sangat baik, ya, bagi siapapun yang memang berjuang untuk dakwah misalkan, ya, kan, tapi sampai itu dia memiliki penghasilan yang lain, ya, tidak mau mengambil bagian dari gajinya. Masya Allah, ya. Dan ini banyak terjadi di, ya, zaman kita pada masa sekarang ini, ya. Allah alam, ya, yang Anda dengar, ya, para pengurus yayasan sendiri, Yayasan Al-Kahfi ini, sebagaimana kita ketahui, ya, banyak yang masih bekerja di PT-PT yang mereka tidak digaji di dalam, ya, kepengurusan yayasan ini, nggak mau mengambil gajinya. Ada, ya, sepengetahuan Anda, Allah alam tapinya, ya, benar atau tidaknya, ya, karena penghasilan sudah cukup, ya, tidak mau digaji. Intinya, ya, berjuang untuk berdakwah, ya, memajukan, ya, Islam melalui yayasan ini dengan apa yang dimilikinya, sebagai bagian apa, membantu yayasan, ya, tidak mau mengambil gaji. Ini wakil terjadi, ya, dan Masya Allah, mudah-mudahan, ya, Allah senantiasa berikan keikhlasan kepada mereka, ya. Adapun yang masih aktif juga, itu kan, tapi yang memang menggantungkan, ya, aktivitasnya dari dakwah ini, ya, mudah-mudahan Allah pun juga senantiasa memberikan, ya, keikhlasan, ya, kepada kita semuanya. Nah, mungkin ini yang bisa kita ambil, ya, kisah dari Hakim bin Hazam ini, ya, meskipun tadi kita sebutkan, ya, merupakan teman dekat sekaligus kerabat dengan Rasulullah, tidak menjamin, ya, Hakim bin Hazam ini cepat masuk Islamnya. Bahkan disebutkan sudah lewat 20 tahun baru masuk Islam. Dan setelah masuk Islamnya, ya, menjadi betul-betul, ya, menjaga
supaya apa? Bisa menghapuskan atau ya membalas apa yang telah dilakukannya pada masa jahiliyah, berkorban untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, mungkin ini pertemuan kita insyaallah 2 pekan lagi ya. Pekan depannya lagi. Setelah itu masa lama insyaallah. Nah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.